Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat penugasan kepada siswa dengan menggunakan online text. Berikut sudah saya buat tugasnya. Jadi bisa dilihat settingannya. Klik pada icon gear, kemudian edit setting. Nama tugas ya. Jadi judul penugasannya, kemudian deskripsi, bisa dilihatkan atau tidak. Kemudian ketersediaan dari tugas tersebut akan diperlihatkan ke siswa, itu tanggal berapa. Berikutnya untuk submission types ya. Jadi jenis penugasannya itu bagaimana. Jadi kalau dulu atau awal-awal itu tipenya biasanya kan berupa file. Jadi tugasnya berupa file, siswa harus mengupload file. Siswa harus mengupload file, banyaknya file berapa, kemudian tipe filenya apa kan gitu biasanya. Nah, sekarang kita menggunakan online text. Ya, gunakan online text. Untuk limitnya itu bisa di-enablekan. Di sini mau limit kata-katanya itu berapa. Terserah ya. Bisa 2000 misalnya begitu. Kalau panjang, dikira nanti jawabannya panjang bisa sampai berapa ribu kata. Misal ini 1000 lah. Oke. Kemudian pada grade ya. Pada grade bisa diberi nilai 100 ya. Jadi maksimum grade-nya itu 100, kemudian untuk grade to pass ya. Grade to pass itu nilai kelulusan siswa itu kalau KKM minimal kan 75. Jadi di sini set 75. Jadi kalau nilai siswa kurang dari 75, maka di grade ya, ketika siswa melihat grade itu nilainya akan berwarna merah kalau kurang dari 75. Kalau nilainya 75 ke atas, maka warnanya akan jadi hijau. Jadi ini batasan untuk siswa ya. Jadi pada tugas tersebut untuk mencapai KKM itu harus 75. Untuk lulus pada tugas tersebut harus 75. Jika kurang berarti siswa harus mengulang tugas tersebut ya. Oke, berikutnya untuk activity completion, jadi ketuntasan aktivitas, itu yang bisa dicentang adalah siswa harus menerima nilai ya. Untuk aktivitas tersebut dinyatakan selesai ya. Jadi siswa harus menerima nilai. Dan siswa yang dicentang, siswa harus mensubmit aktivitas tersebut untuk menyelesaikannya. Ya, jadi untuk activity completion itu bisa dicentang dua ini. Kalau dicentang student must view this activity to complete it, dengan melihat saja maka siswa itu dinyatakan aktivitasnya sudah komplit, sudah selesai. Jadi yang view ini jangan dicentang. Jadi centang aja yang receive
ya, must receive grade sama submit this activity. Berikutnya bisa di save. Nah, sekarang saya aktif pada siswa. Berikutnya siswa mengerjakan tugas. Klik pada tugas, kemudian siswa harus klik pada tombol Add Submission. Nah, di sini akan diperlihatkan kotak jawabannya. Jadi siswa bisa menjawab di sini. Atau siswa bisa mengirim foto hasil jawabannya. Misal guru memberikan instruksi pada siswanya bahwa tugasnya harus ditulis di buku. Setelah itu difoto, kemudian dimasukkan pada tugas 1. Jadi seperti ini. Jadi di sini siswa bisa menjawab langsung atau mengirimkan fotonya dengan cara klik pada icon foto yang ada di sini. Insert or edit image. Diklik, kemudian klik pada browse repository. Berikutnya pada upload file, ya. Pilih upload file, kemudian telusuri. Ini karena saya pakai bahasa Indonesia, jadinya ini tersetting bahasa Indonesia, jadinya ini telusuri, ya. Kalau enggak ini berarti choose file, browse atau browse. Kemudian cari gambar tugas yang sudah difoto. Saya cari foto aja ya, foto misalnya ini. Dimensinya 530 370. Kalau ini dimensinya 1200 1197. Sebesar apapun dimensinya, asal size-nya itu tidak lebih dari 2 mega kalau nggak salah tadi ya. 2 mega atau 10 mega, 2 mega. Itu masih bisa diupload oleh siswa. Asalkan ukurannya tidak lebih dari 2 mega. Kalau masih di bawah 2 mega, tugas atau foto masih bisa di-upload. Ini hanya 326 KB. Jadi pasti bisa masuk. Open. Oke, kemudian klik pada tombol upload this file. Oke. Berikutnya centang pada description not necessary agar tidak menambahkan teks ya untuk memberi deskripsi pada gambar. Jadi ini adalah ukuran gambar. Kalau misalnya dirasa kurang besar, itu ini bisa diperbaiki. Misalnya ini taruhlah 400 ya, kemudian diklik ke sini. Jadi ini otomatis akan menyesuaikan karena dicentang auto size-nya. Jadi kalau dikembalikan lagi begini, nah, dia akan menyesuaikan lagi. Jadi proporsional. Alignment-nya bisa ditaruh di middle misalnya. Kemudian save image. Nah, berikutnya adalah save change. Klik pada save change. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Di sini statusnya, status submission status ini masih draft. Not submit, berarti ini masih belum terkirim.
Kalau statusnya belum terkirim, saya akan coba ke sini. Nah, ini adalah guru tes tadi. Saya akan coba lihat dulu. Nah, pada statusnya guru, nah, di sini akan terlihat status draft 1, ya. Kalau klik pada view all submission, nah, di sini statusnya adalah draft. Statusnya adalah draft. Walaupun di sini sudah bisa dilihat fotonya. Kalau kita klik pada view submission ini, ya, ikon kaca pembesar. Nah, ini tugasnya sudah bisa dilihat dan sudah bisa dinilai. Ya, klik pada back. Selanjutnya bisa dinilai. Nah, klik pada grade. Tapi di sini statusnya masih not submit atau draft. Kalau Bapak Ibu guru nilai misalnya 80. Diberi komen. Berikutnya, ini adalah memberi kesempatan siswa untuk mengirim ulang. Ya. Karena nilainya tadi sudah 80, berarti dia boleh tidak usah mengirim ulang karena nilainya sudah di atas 75. Selanjutnya shift atau save change. Oke, klik pada oke. Di sini sudah statusnya berupa graded, ya, sudah dinilai. Selanjutnya klik pada view all submission. Oke, klik keluar. Nah, di sini nilainya sudah muncul. Nilainya sudah muncul. Sekarang kita lihat pada aplikasi siswa, ya. Nah, ini adalah siswa yang tadi, yang tugasnya adalah yang ini. Kalau di refresh, nah, sudah dinilai. Nilainya juga sudah muncul. Tapi ini sebenarnya harus bisa, siswa harus submit sebenarnya. Ya, jadi siswa di sini harus submit. Continue. Nah, seharusnya statusnya seperti ini. Oke. Kalau tidak disubmit tadi, itu tugas siswa bisa di-remove. Kalau di-remove, nanti di status punya guru, ini gambarnya akan hilang. Jadi siswa diharuskan untuk klik pada tombol submit. Jadi usahakan jangan dinilai dulu, biar siswanya klik tombol submit dulu, biar berubah statusnya menjadi submitted. Jadi harus dikirim dulu kemudian dinilai. Ya. Oke. Bisa aja kalau misalnya belum diklik tombol submit, kasih aja nilai kurang dari KKM, ya. Kemudian diberi keterangan, silakan klik tombol submit terlebih dahulu. Ya. Baru setelah siswa ngeklik tombol submit,
baru diberi nilai yang sesuai. Kalau memang tugasnya bagus, baik, berarti dikasih nilai yang sesuai. Oke. Jadi kalau seperti ini itu pasti diberi nilai dulu. Posisinya tadi draft, kemudian dinilai dulu, baru siswa submit, ngeklik tombol submit. Pasti nanti akan menjadi merah seperti ini. Oke. Untuk melihat nilai ya, dari tugas itu bisa diklik pada grade yang ada di sini. Nah, di sini bisa dilihat grade-nya dari siswa tersebut. Nah, di sini ada siswa tes 3 yang nilainya masih 30. Ya. Nah, nilainya 30. Di sini statusnya reopen. Ya. Status reopen ini berarti siswa boleh mengirim ulang. Siswa boleh mengirim ulang. Ya. Karena pada saat penilaian tadi, nah di sini itu pada pilihan allow another attempt itu diklik yes. Jika diklik yes, berarti siswa diberi kesempatan untuk mengirim ulang, mengirim lagi tugas yang telah diperbaiki. Kalau nilainya sudah bagus, berarti diklik no, gitu aja nanti. Oke. Sekarang aktif di siswa tes 3, yang mana nilainya tadi 30 ya. Nilainya 30. Ini tadi jawaban dari siswa, kemudian siswa harus mengirim ulang. Nah, jadi statusnya akan seperti ini. Submission status, this is attempt 2 ya, attempt numbernya. Jadi ini adalah kesempatan kedua. Submission statusnya adalah reopen, dibuka kembali ya. Grading statusnya belum dinilai, jadi siswa perlu mengirim ulang. Jadi klik pada add new time, add a new attempt. Di sini siswa ngirim lagi foto kembali. Oke, browse repository, pilih upload file, kemudian choose file. Kalau tadi bahasa Indonesia kan telusuri. Sekarang kalau bahasa Inggrisnya choose file, pilih file. Klik. Nah, pilih foto tugas yang sudah diperbaiki. Ini ukuran 210 KB. Resolusinya 366 kali 22. Oke. Resolusi atau dimensinya 366 kali 222. Ukurannya 210 KB. Oke, pilih, kemudian open, kemudian upload this file. Oke. Terserah ini mau dibiarkan begini juga nggak apa-apa. Kemudian klik tombol save image. Nah, di sini ada penjelasan, image must have a description, except if the description is marked as not necessary. Jadi gambar ini harus diberi deskripsi. Jika tidak ingin memberi deskripsi, klik pada
description not necessary. Nah, seperti ini, kemudian klik pada save image. Oke, sudah. Klik pada save change. Nah, di sini statusnya draft. Ke bawah, nah, klik tombol submit assignment. Kemudian klik continue. Nah, statusnya sudah berubah jadi hijau dengan status submitted for grading. Jadi tugas sudah bisa dinilai. Jadi seperti ini kalau di tampilan siswa. Sekarang masuk ke tampilan guru. Ini berikutnya bisa di refresh dulu. Nah, jadi statusnya untuk siswa tes 3 itu seperti ini. Jadi harus hijau dulu submit for grading. Nah, gambar yang awal tadi hilang. Ya. Jadi ini bisa diperbesar, diklik pada view submission untuk melihat jawabannya benar atau tidak. Seperti itu, klik back atau klik pada grade ya, sekalian menilai grade. Nah, di sini gambar bisa diperbesar, di full sangat. Jadi untuk memperbesar tadi di halaman depan. Oke, sekarang ini awalnya nilainya 30, sekarang kita perbaiki nilainya. Misal 85. Feedback. Berikutnya ke bawah. Allow another time, ini pilih no. Karena jawabannya sudah baik, berarti dia tidak perlu atau siswa tersebut tidak perlu mengirim ulang. Berikutnya klik pada save change. Atau kalau misalnya banyak siswanya, itu bisa klik save kemudian show next ke siswa berikutnya untuk dikoreksi. Karena ini sudah tidak ada lagi, misalnya udah langsung klik save change. Kemudian oke. Nah, statusnya sudah berubah. Kemudian klik pada view all submission. Klik keluar. Nah, jadi statusnya sudah berubah menjadi hijau seperti ini. Nah, di sini ada perubahan, ada perbedaan status ya. Ini tadi karena dinilai sebelum disubmit, jadi kondisinya masih draft, kemudian langsung dinilai. Selanjutnya siswa klik tombol submission. Jadi perubahannya bisa dilihat. Berbeda kalau siswa klik tombol submit dulu, kemudian dinilai. Jadi hasilnya akan tetap hijau seperti ini dengan statusnya submit for grading graded. Ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Oh, kalau begini ini pasti di draft dulu, kemudian baru siswanya klik tombol submit. Ini pasti dinilai dulu gitu, sebelum siswanya klik tombol submit. Karena bisa dilihat jawabannya. Dengan menggunakan online text ini dan siswa memberikan foto atau mengirim foto, jawaban berupa foto, jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mendownload jawaban siswa. Tidak perlu mendownload jawaban siswa. Karena kalau menggunakan file submission itu kan filenya harus didownload dulu. Dengan menggunakan online text, jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mendownload apapun.
Jadi bisa langsung mengoreksi pada saat itu juga dan memberi nilai. Jadi tidak perlu download dulu. Jadi itu kalau untuk melihat nilai di grade, oke, melihat nilai seperti ini, kemudian untuk mengekspor nilai bagaimana? Nah, ini klik pada tab ekspor. Di sini ada pilihan dokumen, open dokumen, spreadsheet, plain text, Excel, dan XML. Nah, untuk Excel ini sama dengan attendance atau daftar hadir. Jadi kalau dipilih spreadsheet maka tidak bisa di-download karena error. Kalau dicoba, nah seperti ini. Maka pilihannya adalah menggunakan open dokumen. Ini tugas-tugasnya, aktivitasnya. Kalau aktivitasnya banyak, nanti di sini akan banyak. Termasuk ini adalah total course-nya. Untuk export format option, execute suspended user ini dicentang atau tidak dicentang juga boleh. Jadi suspend usernya nggak usah di exclude, ini berarti kecuali ya, kecuali suspend user. Kalau dicentang berarti tidak diikutkan. Ya, kecuali suspend user. Jadi tidak diikutkan. Kalau feedbacknya mau diekspor juga boleh. Kalau enggak ya enggak usah dicentang. Kemudian untuk penilaian itu mau berupa real, persentase atau letter ya, berupa tulisan. Untuk decimal place-nya, untuk nilai desimalnya dipilih 0 aja. Ini sudah 0, sudah saya set 0. Jadi nilainya bulat. Kemudian klik download. Oke, sudah terdownload. Tinggal klik pada folder seperti ini. Ini sudah terdownload, tinggal di open, dibuka. Nah, ini hasilnya. Nilainya. Jadi karena penugasannya masih 1 ya, nilainya masih 1. Nanti kalau tugasnya udah banyak, di sini sudah banyak, akan banyak kolom-kolomnya juga dengan total nilai yang disesuaikan dengan banyaknya tugas. Oke, begitu untuk assignment ya, menggunakan online text dan bagaimana cara mengekspor nilai yang sudah dimiliki oleh siswa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.